Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Dini hari 2 Juni 2026, langit Ukraina kembali berubah menjadi lautan ledakan. Kiev, Dnipro, dan Kharkiv diguncang serangan besar Rusia, sementara beberapa hari sebelumnya, kilang minyak raksasa di wilayah Rusia lebih dulu terbakar akibat serangan drone Ukraina. Perang ini tidak lagi hanya bicara soal kota yang dihantam, tetapi juga tentang energi, logistik, dan nafas panjang mesin perang. Apakah ini sekadar serangan balasan atau tanda bahwa konflik Rusia dan Ukraina sedang masuk ke fase yang jauh lebih berbahaya? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Dini hari 2 Juni 2026, Ukraina kembali masuk ke salah satu malam paling berat dalam perang panjangnya. Saat banyak warga masih tertidur, sirena serangan udara memecah sunyi. Di Kiev, suara peringatan itu bukan lagi hal asing, namun tetap cukup untuk membuat orang bangun dengan napas terburu-buru. Dalam hitungan menit, keluarga-keluarga turun ke stasiun metro. Ada yang membawa tas kecil, selimut tipis, botol air, dan dokumen penting. Ada yang menggandeng anak, membantu orang tua, lalu duduk menunggu di bawah tanah sambil mendengar ledakan dari kejauhan. Di atas permukaan, langit ibu kota berubah menjadi garis cahaya, asap, dan dentuman. Pertahanan udara Ukraina berusaha menahan gelombang drone dan rusal Rusia yang datang bertubi-tubi. Beberapa berhasil dihancurkan sebelum mencapai sasaran, tetapi sebagian lain tetap membawa kehancuran ke tengah kota. Api muncul di sejumlah lokasi, kaca bangunan pecah, kendaraan rusak. Jalanan yang beberapa jam sebelumnya terlihat normal berubah menjadi ruang darurat terbuka. Salah satu titik paling menyita perhatian adalah gedung apartemen 24 lantai di Kiev yang mengalami kerusakan berat. Bagian bangunan dilaporkan runtuh, membuat petugas penyelamat harus bergerak cepat di antara puing, debu, dan reruntuhan beton. Bagi penghuni, serangan itu bukan sekadar peristiwa militer. Itu adalah rumah yang berubah menjadi bahaya dalam semalam. Kamar yang sebelumnya menjadi tempat istirahat, kini menjadi lokasi pencarian korban. Tangga yang biasa dilewati setiap hari, kini dipenuhi pecahan material dan jejak kepanikan. Di Dnipro, serangan pada 2 Juni 2026 membawa luka berbeda. Kota ini punya posisi penting di wilayah timur tengah Ukraina karena dekat dengan jalur konflik dan pergerakan logistik. Ketika ledakan menghantam kawasan permukiman, asap naik di antara bangunan warga. Ambulans bergerak melewati jalan yang rusak. Tim darurat mencari korban, sementara penduduk yang selamat berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Kharkiv juga tidak lepas dari tekanan. Kota besar di timur laut Ukraina itu sudah berkali-kali merasakan perang sejak invasi skala penuh dimulai pada Februari 2022. Namun setiap serangan tetap menghadirkan ketakutan baru. Pada malam itu, warga kembali terbangun oleh suara ledakan, lalu menghadapi pilihan yang sama, bertahan di rumah dengan resiko besar atau mencari perlindungan sebelum ancaman berikutnya datang. Dalam serangan besar pada 2 Juni 2026, sedikitnya 11 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka. Angka itu menunjukkan bahwa serangan udara Rusia bukan hanya menargetkan tekanan militer, tetapi juga mengguncangkan kehidupan sipil. Kiev dipukul sebagai simbol pemerintahan, Dnipro ditekan karena posisinya yang strategis, Kharkiv dibuat terus hidup di bawah bayang-bayang bahaya. Malam itu memperlihatkan satu pesan keras dari Moskow, langit Ukraina masih bisa dijangkau dan rasa aman warganya masih dapat dihancurkan kapan saja. Serangan itu juga memaksa kota bergerak dalam dua arah sekaligus. Di bawah tanah, warga mencoba tetap tenang, menenangkan anak-anak, menghubungi kerabat, dan menunggu kabar resmi. Di atas tanah, pemadam kebakaran, tenaga medis, polisi, serta relawan bekerja tanpa jeda. Mereka tidak hanya memadamkan api, tetapi juga membuka akses ke bangunan rusak,
mengevakuasi penghuni, dan memastikan tidak ada korban tertinggal di balik beton yang retak. Setiap menit menjadi penting, karena setelah satu ledakan, selalu ada ketakutan bahwa gelombang berikutnya masih akan datang dari langit yang sama. Beberapa hari sebelum serangan besar ke kota-kota Ukraina, arah perang sudah bergeser ke titik yang lebih dalam. Pada 29 Mei 2026, drone Ukraina menghantam kilang minyak Volgograd milik Lukoil di Rusia Selatan. Target ini bukan fasilitas kecil yang berdiri jauh dari kepentingan perang. Volgograd adalah bagian dari sistem energi besar Rusia, tempat minyak mentah diolah menjadi bahan bakar yang menopang kendaraan, industri, jaringan transportasi, dan kebutuhan militer. Setelah serangan itu, fasilitas tersebut dilaporkan menghentikan pemrosesan. Beberapa unit distilasi minyak mentah ikut ditutup. Dalam bahasa sederhana, salah satu dapur utama pengolahan bahan bakar Rusia mendadak terganggu. Api yang muncul di sana bukan hanya membakar peralatan industri, api itu menyentuh bagian penting dari kemampuan Rusia menjaga ritme operasinya tetap berjalan. Pada 2024, kilang Volgograd memproses sekitar 13,5 juta metrik ton minyak. Jumlah itu setara dengan kurang lebih 5% dari kapasitas penyulingan Rusia. Angka ini terlihat seperti data ekonomi biasa, tetapi dalam perang panjang, nilainya berubah tajam. Bahan bakar adalah darah bagi mesin perang. Tanpa pasokan stabil, truk logistik melambat, kendaraan tempur sulit bergerak, generator kehilangan tenaga, dan distribusi amunisi menjadi lebih rumit. Serangan pada 29 Mei 2026 memperlihatkan strategi Ukraina yang makin jelas. Kiev tidak hanya berusaha menahan serangan Rusia di udara atau mempertahankan garis depan. Ukraina mulai menekan wilayah belakang Rusia, terutama fasilitas yang membuat perang dapat terus hidup. Kilang minyak, depo bahan bakar, dan jalur pasokan menjadi sasaran karena semuanya terhubung langsung dengan daya tahan militer. Langkah ini masuk akal secara strategis. Rusia memiliki wilayah luas, cadangan besar, dan kemampuan menyerang yang masih kuat. Menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung membutuhkan biaya tinggi, maka Ukraina memilih titik yang lebih sensitif, bukan sekedar menghancurkan kendaraan di medan tempur, tetapi mengganggu bahan bakar yang memungkinkan kendaraan itu bergerak. Bukan hanya menunggu rudal datang, tetapi membuat Moskow ikut sibuk menjaga fasilitas industrinya sendiri. Dampaknya tidak selalu terlihat seketika seperti ledakan di permukiman, namun tekanan terhadap energi bisa bekerja perlahan. Perbaikan kilang membutuhkan waktu, pengamanan tambahan memerlukan personil, sistem pertahanan udara harus dibagi ke lebih banyak lokasi, jalur distribusi perlu disesuaikan. Setiap gangguan kecil dapat menambah beban dalam perang yang sudah mahal dan panjang. Bagi Rusia, serangan ke Volgograd memberi sinyal berbahaya. Wilayah yang jauh dari garis depan tidak lagi sepenuhnya aman. Drone Ukraina mampu menjangkau target bernilai tinggi, dan itu memaksa Moskow menghitung ulang perlindungan di dalam negeri. Kilang mana yang rawan, depo mana yang harus diperkuat, kota industri mana yang perlu mendapat lapisan pertahanan tambahan. Tekanan seperti ini juga mengubah cara kedua pihak membaca resiko. Bagi Ukraina, serangan ke energi membuka ruang untuk menciptakan biaya baru bagi Rusia. Bagi Moskow, setiap barel minyak yang terganggu berarti bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga ancaman terhadap kepercayaan publik bahwa negara masih mampu menjaga wilayah industrinya. Dari titik ini, perang mulai menyentuh simbol kekuatan ekonomi Rusia. Tekanan ini membuat setiap barel, setiap truk, dan setiap depo memiliki arti militer yang lebih besar. Sejak 29 Mei 2026, perang tidak lagi hanya dibaca dari peta pertempuran, ia juga harus dibaca dari asap kilang, gangguan produksi, dan tekanan pada rantai pasokan. Volgograd menjadi contoh bahwa energi telah berubah menjadi medan pertempuran strategis, tempat Ukraina mencoba melemahkan napas panjang Rusia tanpa harus selalu berhadapan langsung di garis depan. Setelah 2 Juni 2026, perang Rusia dan Ukraina terlihat bergerak ke pola yang lebih melebar. Garis depan tetap penting, tetapi tekanan utama tidak lagi hanya ditentukan oleh posisi pasukan di satu desa atau satu ruas jalan. Medan perang kini menjalar ke langit kota, kawasan industri, jaringan energi, dan jalur pasokan yang membuat operasi militer tetap hidup. Rusia memakai rudal dan drone untuk memaksa Ukraina membayar biaya pertahanan setiap malam.
Setiap gelombang serangan membuat Kiev harus mengerahkan sistem pertahanan udara, mengirim tim penyelamat, memperbaiki infrastruktur, dan menjaga moral warga. Rudal pencegat tidak murah, perbaikan bangunan tidak cepat, trauma warga tidak hilang hanya karena api sudah padam. Inilah cara tekanan udara bekerja. Ia menghancurkan sasaran fisik, lalu meninggalkan beban panjang di belakangnya. Ukraina membaca perang dengan cara berbeda. Jika Rusia terus menyerang kota, maka wilayah belakang Rusia juga dibuat tidak nyaman. Drone jarak jauh menjadi alat untuk menyentuh titik yang sebelumnya dianggap aman. Kilang, depot, dan fasilitas bahan bakar dipilih bukan karena bentuknya mencolok, tetapi karena nilainya besar dalam rantai perang. Saat satu fasilitas energi terganggu, Moskow harus membagi perhatian antara garis depan dan perlindungan dalam negeri. Pola ini menciptakan adu napas panjang. Rusia menekan kehidupan sipil Ukraina agar negara itu terus menguras tenaga. Ukraina menekan energi Rusia agar mesin perang lawannya ikut tersendat. Keduanya bergerak pada sasaran berbeda, tetapi tujuannya serupa, membuat lawan semakin mahal untuk bertahan. Drone menjadi simbol perubahan tersebut. Ia tidak selalu membawa ledakan sebesar rudal berat, namun bisa mengubah perhitungan strategis. Satu serangan yang berhasil masuk ke kilang dapat memicu kebakaran, menghentikan unit produksi dan memaksa pengamanan tambahan. Satu malam serangan udara ke kota dapat menguras persediaan pertahanan, merusak bangunan, dan membuat warga kembali tidur di bawah tanah. Dampaknya terasa sampai ke ruang politik. Bagi Ukraina, bertahan dari serangan besar berarti menunjukkan kepada dunia bahwa negara itu masih berdiri. Bagi Rusia, kemampuan menghantam Kiev, Dnipro, dan Kharkiv menjadi cara menunjukkan bahwa tekanan militernya belum habis. Di saat yang sama, keberhasilan drone Ukraina mencapai fasilitas minyak Rusia memperlihatkan bahwa Moskow juga memiliki celah. Tekanan ini juga mempengaruhi dukungan luar negeri. Setiap serangan besar membuat kebutuhan Ukraina terhadap sistem pertahanan udara, radar, amunisi pencegat, dan bantuan pemulihan semakin mendesak. Negara pendukung Kiev ikut membaca pola ini sebagai perang ketahanan, bukan hanya perang manuver. Sementara bagi Rusia, perlindungan fasilitas energi berarti pengeluaran tambahan, pengalihan perangkat keamanan, dan resiko gangguan produksi yang dapat memicu tekanan domestik. Semakin luas titik yang harus dijaga, semakin rumit pula kendali perang dari Moskow. Perang kemudian berubah menjadi lomba stamina, teknologi, logistik, dan kemampuan menjaga masyarakat tetap percaya pada negara masing-masing sepenuhnya. Sejak akhir Mei hingga awal Juni 2026, perang ini masuk ke fase yang lebih melelahkan. Tidak ada satu titik aman yang benar-benar mutlak. Kota menjadi sasaran tekanan udara, kilang menjadi sasaran drone jarak jauh, jalur energi berubah menjadi bagian dari kalkulasi militer. Setiap pihak mencoba membuat lawannya kehilangan ritme, bukan hanya kehilangan wilayah. Di balik semua itu, masyarakat sipil tetap menanggung beban terbesar. Warga Ukraina harus hidup di bawah sirene, sementara penduduk Rusia di sekitar fasilitas strategis mulai melihat perang mendekat ke wilayah industri mereka. Mesin perang membutuhkan bahan bakar, tetapi manusia membutuhkan rasa aman. Pada fase ini, keduanya sama-sama sedang diguncang. Perang Rusia dan Ukraina kembali menunjukkan bahwa konflik ini belum mendekati titik reda. Serangan udara ke kota-kota Ukraina dan tekanan terhadap fasilitas energi Rusia memperlihatkan bahwa medan perang kini semakin luas, semakin kompleks, dan semakin melelahkan bagi kedua pihak. Di satu sisi, warga sipil masih menjadi kelompok yang paling rentan dalam setiap gelombang serangan. Di sisi lain, energi, logistik, dan infrastruktur mulai menjadi bagian penting dari strategi perang jangka panjang. Situasi ini membuat dunia terus memantau arah konflik dengan penuh kewaspadaan. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.